Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sih lingkungan sosial berperan dalam membentuk kepribadian manusia. Nah, serta bagaimana sih Islam itu memandang lingkungan sosial budaya yang ideal. Jadi kepribadian seseorang itu tidak muncul secara tiba-tiba, teman-teman. Menurut psikologi, kepribadian merupakan hasil interaksi antara potensi bawaan dan juga pengaruh lingkungan. Nah, dengan kata lain, faktor genetik dan kondisi sosial itu sama-sama berkontribusi dalam membentuk cara berpikir seseorang, maupun bersikap dan juga tingkah laku seseorang. Nah, dalam keluarga, anak belajar nilai dasar seperti kasih sayang, empati, dan juga disiplin serta tanggung jawab. Nah, jika anak tumbuh dalam keluarga yang religius dan juga harmonis, maka besar kemungkinan ia akan memiliki kepribadian yang stabil, tenang, dan memiliki moral yang baik. Nah, sebaliknya, keluarga yang penuh dengan konflik dapat memunculkan kecemasan, temperamen pada anak tersebut, ataupun krisis identitas. Nah, selanjutnya lingkungan sekolah terutama, yaitu membentuk kepribadian melalui proses pendidikan dan juga interaksi sosial. Guru dan teman sebaya bukan hanya sumber ilmu, tetapi juga media pembentukan karakter dan identitas diri. Nah, disinilah anak itu belajar toleransi, kerjasama, kompetisi positif, dan juga mengembangkan potensi dirinya. Nah, kemudian lingkungan masyarakat dan budaya itu memberikan pengaruh yang lebih luas. Norma sosial, tradisi, dan juga budaya lokal yang dapat membentuk pola pikir tentang bagaimana seseorang itu seharusnya bertindak dan juga berperan dalam kehidupan sosial. Lingkungan masyarakat yang kondusif juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat, akan membentuk individu yang berakhlak mulia dan juga bertanggung jawab. Nah, peran lingkungan sosial dalam pembentukan kepribadian lingkungan sosial itu mencakup keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pergaulan. Nah, masing-masing itu memiliki pengaruh yang khas. Pertama itu keluarga. Pertama itu keluarga. Nah, keluarga ini tempat pertama anak belajar nilai dasar. Contoh kasih sayang, empati, disiplin, dan juga tanggung jawab tadi yang sudah saya sebutkan. Terus ada keluarga religius dan harmonis, cenderung melahirkan anak dengan kepribadian yang stabil, tenang, dan bermoral baik. Nah, sebaliknya keluarga penuh konflik dapat menimbulkan kecemasan. Pendidikan formal dan interaksi sosial juga membentuk karakter serta identitas diri. Guru dan teman sebaya bukan hanya sebagai sumber ilmu, tetapi juga teladan dan dalam toleransi, kerjasama, kompetisi. Nah, sekolah itu menjadi arena pengembangan potensi diri sekaligus pembentukan sikap sosial, masyarakat, dan budaya. Norma sosial, tradisi, dan juga budaya lokal itu membentuk pola pikir serta perilaku seseorang. Nah, perspektif Islam tentang lingkungan sosial di sini, Islam itu menegaskan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian manusia. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian itu berteman. Nah, hadis ini menekankan pentingnya memilih lingkungan dan juga pergaulan. Karena kenapa? Karena kualitas teman dan masyarakat itu akan mempengaruhi akidah, akhlak, dan juga kepribadian seseorang. Dalam pandangan Islam, lingkungan sosial budaya itu adalah pertama itu ada berlandaskan tauhid, kesadaran terhadap keesaan Allah, terus ada menjunjung tinggi akhlak mulia, terus menegakkan keadilan sosial. Allah itu berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Ayat ini menjadi prinsip dasar terbentuknya masyarakat yang sehat dan juga bernilai. Nah, karakteristik lingkungan sosial budaya yang ideal menurut Islam itu adalah memiliki ciri-ciri. Apa yang pertama yaitu menguatkan iman dan akhlak,
terus ada budaya saling menasehati dan juga menjaga, terus ada menciptakan rasa aman dan juga adil, terus menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab bersama. Fokus positif secara psikologisnya juga berakhlak karimah, terus matang secara emosi dan juga kuat secara spiritual. Jadi di sini teman-teman, apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu kepribadian manusia itu bukan hanya hasil dari faktor genetik, tetapi melainkan juga konstruksi sosial yang dibentuk oleh keluarga, pendidikan, pergaulan dan juga budayanya. Nah, Islam menekankan pentingnya membangun lingkungan yang baik karena dari lingkungan yang sehat lahirlah generasi yang juga beriman, berakhlak dan juga bertanggung jawab. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sedikit paparkan. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, masing-masing satu pertanyaan. Bertanya Kak, fenomena bullying di sekolah sering dikaitkan dengan lemahnya lingkungan sosial yang mendukung. Bagaimana perspektif Islam menjawab tantangan ini? Oke, saya ulangi ya, fenomena bullying itu di sekolah sering dikaitkan dengan lemahnya lingkungan sosial yang mendukung. Karena bagaimana perspektif Islam menjawab tantangan ini? Nah, jadi bullying itu mencerminkan lingkungan sekolah yang kurang menumbuhkan nilai empati dan juga keadilan. Nah, Islam itu menekankan prinsip ukhuwah Islamiyah dan larangan berbuat zalim. Seperti yang dijelaskan oleh Quran surah Al-Hujurat ayat 11, melarang merendahkan orang lain. Nah, maka sekolah harus membangun budaya saling menghargai, menasehati dan juga menumbuhkan rasa aman agar kepribadian siswa tersebut bisa berkembang dengan sehat. Seperti itu. Mungkin hanya itu jawaban yang saya dapat berikan. Apakah sudah terjawab? Kalau pertanyaan saya nih Kak, bagaimana konsep insan kamil dalam tasawuf relevan dengan pembentukan kepribadian melalui lingkungan sosial? Oke. Jadi, bagaimana sih konsep insan kamil dalam tasawuf itu? Nah, konsep insan kamil itu menjelaskan bahwa kepribadian sempurna tidak hanya terbentuk dari ilmu dan juga potensi diri, teman-teman, tetapi dari pembersihan jiwa melalui apa? Melalui interaksi sosial yang mendidik rohani. Lingkungan yang mampu membentuk insan kamil itu adalah lingkungan yang menjunjung nilai akhlak, empati, kebijaksanaan spiritual, dan juga pengendalian diri. Nah, nilai ini tidak tumbuh dalam isolasi, tetapi melalui praktik dalam kehidupan bersosial. Mungkin seperti itu sedikit jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah terjawab? Ya Bu, sudah. Oke, baik. Sekarang saya Kak izin bertanya ya. Oke. Sekarang kan banyak banget masyarakat yang modern. Terus tapi mereka ini lemah gitu loh dalam pembentukan akhlak sosialnya. Nah, di sini saya izin menanyakan itu bagaimana dalam memandang masyarakat tersebut. Oh, oke, baik. Nah, jadi gini, Islam itu menilai bahwa kemajuan teknologi itu tanpa penguatan nilai spiritual itu akan melahirkan masyarakat yang materialistik, egois, dan juga kehilangan rasa kemanusiaannya. Nah, Al-Quran juga mengingatkan dalam Quran Al-Hujurat 13 bahwa kemuliaan manusia bukan diukur dari apa? Dari teknologi atau status sosialnya, tetapi dari ketakwaannya. Nah, oleh karena itu, lingkungan sosial ideal itu menurut Islam tadi adalah yang memadukan kemajuan teknologi dengan kekuatan akhlak dan juga adabnya. Seperti itu. Baik,
Nah, karena masing-masing kakak-kakaknya sudah bertanya nih, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau semisal ada pertanyaan susulan bisa ditanyakan di luar forum, bisa dilanjut kapan-kapan, bisa melalui chatan juga bisa. Baik, saya cukupkan ya. Terima kasih untuk antusiasnya teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada jawaban yang kurang puas. Oke, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.